Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita, Lukas 2 ayat 21 sampai ke 40. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menanti kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah
ada padanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bersama-sama membaca dan mendengarkan dan akan merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan pada pagi ini adalah Yesus sinar pengharapan. Yesus sinar pengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pengharapan itu sangat penting. Saya katakan sangat penting. Mengapa demikian? Saudara-saudara tahu ya, saudara-saudara tahu orang yang putus harapan, orang yang tidak punya harapan, orang yang putus asa, yang putus harapan, akhirnya apa? Banyak kita ketahui orang yang putus harapan, yang putus asa, tidak punya harapan lagi, akhirnya mencelakai dirinya sendiri, akhirnya banyak yang bunuh diri. Bukan ada yang putus harapan karena cinta saja bisa bunuh diri. Pernah dengar nggak itu? Pernah ya? Loh, ada yang putus harapan karena tidak bisa membayar hutang. Sekarang ada hutang yang online itu loh. Itu bunganya berbunga. Hutang umpamanya 1 juta itu bisa, kalau nggak dibayar berapa bulan atau tahun itu bisa menjadi ratusan juta. Kalau orang itu sudah putus harapan, putus asa, tidak punya harapan lagi, ya akhirnya apa? Banyak ya di TV itu kalau saya mendengarkan, karena terlilit hutang ojol. Ojol apa? Hutang apa? Pinjol, pinjaman online. Ojol itu kan ojek online ya, Grab. Pinjaman online, ada yang bunuh diri ya. Ya, karena tidak punya harapan, karena putus asa, karena sudah mentok gitu loh. Itu jadi pengharapan itu sangat penting. Ya, di tahun ini, tahun 2023 telah kita lalui, jalani dengan liku-likunya, dengan sukanya, dengan dukanya. Ada keberhasilan, ada yang belum tercapai dan sebagainya. Suka duka. Di tahun 2023 ini sudah penghujungnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak melihat atau merasakan itu banyak dukanya atau banyak sukanya? Banyak dukanya apa banyak sukanya? Enggak bakal imbang. Banyak sukanya. Tak terlengi ke banyak sukanya. Antara tertawa dan menangis banyak mananya? Tertawa dan nangisnya banyak tertawanya. Antara tertawa dan menangis berarti banyak sedih dan gembira, berarti banyak yang gembira. Sedihnya tuh loh, seminggu ini kalau saudara-saudara merasakan pasti banyak gembiranya. Lah Natalan terus gembira. Iya. Jadi kita patut bersyukur karena di tahun 2023 ini Tuhan menyertai kita dengan damai sejahtera, dengan sukacita kepada kita. Amin. Amin. Ya, jamini aja. Ya, enggak, Tuhan itu enggak membiarkan anak-anaknya itu menderita, duka, nangisan, enggak. Ada cocok. Bahagia itu banyak. Ya. Pak Salipin kemarin sedih sebabnya keroyok. Itu dukanya kan sedikit, tapi sembuhnya berapa tahun, Pak? Nggak pernah dikeroyok itu beberapa tahun. Jadi mari kita bersyukur di tahun 2003 ini kita dapat sampai penghujung dan banyak sukanya, banyak gembiranya, karena banyak sejahteranya, karena pimpinan Tuhan Yesus
Kristus. Tanpa pimpinannya, ya kita nggak jadi apa-apa. Ya. Dan di tahun 2024 yang akan kita tapai, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Namun kalau kita berpengharapan, ya, harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus, pasti akan mendapatkan yang terbaik. Amin ya. Masa depan suram itu nggak ada di dalam Tuhan Yesus. Pasti masa depan yang cerah, penuh damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus adalah sinar pengharapan bagi kita. Ya. Dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang nggak pernah timbul dalam hati kita, ya, itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berarti Tuhan itu penuh kejutan, Tuhan itu penuh door prize. Amin ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memberikan melebihi apa yang kita harapkan. Itu luar biasanya Tuhan kita. Dan di tahun 2024 nanti juga Tuhan akan memberikan sesuatu door prize yang luar biasa daripada door prize untuk paling-paling kipas angin, kan? Ya, saya itu ikuti beberapa Natalan yang ada door prize-nya, kok nggak pernah dapat door prize. Tapi untung Tuhan kita memberikan door prize kepada saya yang luar biasa. Banyak door prize yang diberikan Tuhan pada kami secara keluarga. Dan Tuhan itu tidak hanya memberi hidup saja, kalau kita baca, tapi hidup yang berkelimpahan. Ya, inilah Tuhan kita. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada, jangan dibalik. Ada yang gitu loh, ada yang balik. Kalau sudah diberikan pada kita, aku akan mencari Tuhan, itu kualik. Banyak orang yang seperti itu. Aku lalu diberkati, aku kalau sudah punya ini dan itu akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kualik. Tuhan mengatakan carilah dahulu, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ini loh, di tahun 2024 ini kita optimis Tuhan akan menyertai kita. Dan mengapa ya kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tahu masa depan kita, tahu masa depan kita, tahu persis yang akan terjadi pada kita. Ya. Engkau sedih lungas orang kene-kene di dalam hidup kita itu Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Pernah tuh saya membaca WA-nya Mas Abed. Tuhan itu luar biasa. Katanya gini loh, itu banyak loh ceritanya, macam-macam. Ini hanya ilustrasi. Pada suatu hari itu Mas Abed atau siapa itu ingin melayani Tuhan, tapi tengah jalan bahan motornya aku gembes. Wah, Mas Abed mengeluh, Tuhan, aku kan akan melayani, mengapa seperti itu terjadi? Bahan motorku kok malah gembes sehingga harus untung yang jauh sekali. Tuhan ngomong, Abed, aku membuat bahan motormu gembes sebab di depan sana, di pertigaan sana ada orang mabuk yang kebut-kebutan, tidak hanya satu orang, beberapa orang. Kalau kamu biarkan menjalankan motormu ke sana tepat pada saat itu, maka kamu akan ditabrak oleh orang yang mabuk itu. Lah ini Tuhan tahu keselamatan anak-anaknya. Mana kadang-kadang kita kalau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan kita, jangan marah. Tuhan itu memberikan yang terbaik. Jangan-jangan nanti kalau seperti Mas Abed tadi, ban gembes itu ada baiknya. Ya, ada baiknya. Kalau nggak digembes oleh Tuhan, itu di sana dikabruk oleh sepeda motor orang yang pas mabuk. Itu Tuhan, itu ilustrasi. Banyak sekali ilustrasi seperti itu.
Saudara pernah kan mendengar ilustrasi yang ada penjual tahu yang biasanya naik? Pernah ya? Pernah. Itu kan? Pernah kan? Pernah, itu berapa kali, sudah berapa ratus kali saya ucapkan di sini. Penjual tahu yang biasanya jual tahu itu dari kampung melalui jalan yang sempit ya, di pematang sawah itu, kemudian sampai jalan raya, dia biasanya sudah ada kendaraan yang menunggunya. Seperti putu saya itu kan gitu, kalau mau ya berangkat sekolah itu ada yang menunggunya, ada yang membawanya ke sana, ada kendaraan, ada mobil. Wah, itu mobil yang luar biasa, taksi Pajero, panas Joko Jero itu. Lah ini orang penjual tahu kan gitu katanya. Sudah biasa untung, padahal setiap hari itu doa loh, setiap hari doa. Tapi suatu hari dia lewat pematangnya, karena mungkin bongkok ya, mikulnya keberatan, kepleset, wah tahunya kocar kacir, ra enak blas, nangis. Tuhan, mengapa engkau memberikan sesuatu yang seperti ini? Tahuku hancur lebur jadi pokoknya dia menyalahkan Tuhan. Aku wis berdoa, wis setia padamu, kok seperti ini balasanmu Tuhan. Nangis bu, orangnya nangis. Padahal orang setia berdoa kok nangis. Lah siangnya dia dapat kabar bahwa ya, kendaraan yang biasa yang dilumpanginya itu ada kecelakaan masuk jurang dan banyak orang yang menderita, ada yang mati. Lah, aku bersyukur Tuhan karena Tuhan menyelamatkan aku melalui kejadian yang tidak aku senangi. Lah seperti itulah Tuhan kita itu tahu. Banyak cita-cita seperti itu yang nyata maupun tidak nyata, itu banyak. Yang misionaris, yang kakinya betulnya kepingin jadi misionaris, berharapan jadi misionaris, tapi kecelakaan, kakinya diamputasi. Itu kan, waduh, aku ingin jadi yang terbaik bagi Tuhan, melainkan kok malah gini. Diamputasi, akhirnya beberapa tahun dia itu diganti pakai kaki palsu. Kemudian dia misinya itu ke hutan Kalimantan atau apa itu, yang biasanya orangnya itu senangnya makan manusia. Pas dia tidur di bawah tendanya, kakinya kan keluar sedikit gitu. Lah orang sana itu, orang Kalimantan yang senang makan manusia itu, senengannya itu makan kaki dulu. Kakinya dimakan, gunung. Lah kaki palsu dimakan. Yo atasnya bukan main. Wah, akhirnya orang itu masuk dalam tenda dan menyembah gitu, tuh maafkan Tuhan, gini. Dan akhirnya diberitahu oleh misionaris itu tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya banyak satu suku itu mendengarkan kabar dan mau bertobat. Ini jadi Tuhan itu tahu apa yang tidak kita ketahui, masa depan kita Tuhan tahu. Maka berpengharapan itu hanya kepada Yesus, itu yang paling baik. Sebab Yesus adalah sinar pengharapan. Pengharapan yang jelas. Sinar itu kan membuat terang. Jelas, itu Yesus itu. Cetok, nyata. Yesus itu pengharapan yang nyata, yang jelas. Ya. Dan karena dia sinar, itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang sangat kita nantikan, sesuatu yang sangat kita harapkan. Karena di dalam Yesus tidak pernah Tuhan itu mengecewakan kita semua, amin ya, tidak pernah mengecewakan, tapi mendatangkan damai sejahtera bagi kita, mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Kita baca ayat 29 itu mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kalau Tuhan sudah seperti itu, sudah sungguh-sungguh mengasihi umatnya, tahu keberadaan kita yang akan datang, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya
Sinar pengharapan itu, Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ada pada kita di tahun yang akan datang ini. Apa yang kita lakukan supaya sungguh-sungguh sinar pengharapan itu bersama kita, dan kita selalu berharap dan harapan itu akan dikabulkan Tuhan. Satu, ya, itu pertama, taat pada firman Tuhan. Iya, ini contoh bagusnya adalah Maria. Mana Maria? Maria dan Yusuf. Kalau kita baca ya Maria dan Yusuf ini dari ayat 22, dia itu menurut hukum Taurat Musa, itu firman Tuhan. Kemudian ayat 23, ya, dalam hukum Tuhan, itu dia melakukan hukum Tuhan. Ayat 24 nyatakan apa yang difirmankan hukum Tuhan, firman lagi, hukum Tuhan lagi, banyak sekali ya. Kemudian ayat 27 itu, ya, apa yang ditentukan oleh hukum Taurat dan seterusnya. Yesus benar-benar menjadi sinar pengharapan untuk hidup kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah taat pada firman Tuhan. Taat itu apa? Senantiasa tunduk, ya, senantiasa, terus-terusan, patuh, setia, dan macam-macam. Itu kalau saudara membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu taat itu tunduk. Tunduknya tidak hanya tunduk sekali, dua kali, tapi senantiasa, itu loh. Tunduk, ya, patuh, sudah tunduk, patuh, dan setia, itu taat. Maria, Yusuf, Simeon, Hana adalah orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Jadi tidak ada kata lain, kita mempunyai Yesus yang adalah pengharapan dan akan memenuhi pengharapan kita, bahkan di luar pengharapan kita. Tidak ada lain jalan, tidak ada lain kecuali taat pada firman Tuhan ini. Ya, memang Tuhan itu kasih, tapi kalau yang dikasih nggak taat, Tuhan mau apa lagi? Tuhan itu memberi, tapi yang diberi nggak mau, itu mau apa lagi Tuhan? Maka dari itu, supaya pemberian Tuhan ada kita temukan di dalam Tuhan, melalui Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita harus taat, tunduk, patuh, setia pada firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria ini, seperti yang dilakukan oleh Hana, seperti yang dilakukan oleh Simeon. Ini yang paling penting, taat. Memang ya, setia, taat itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Sebab apa? Senantiasa ini loh, selalu ini loh. Kalau hanya tunduk, taat, ya, tunduk, namanya patuh, setia hanya 1-2 kali, itu mudah. Tapi kalau senantiasanya itu loh yang sulit. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita taat pada firman Tuhan, sehingga sinar pengharapan yang Yesus Kristus itu sendiri ada pada kita dan menuntun kita di tahun 2024. Dan yang kedua ini, kalau kita membaca dari ayat 28, Simeon, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Ini penting sekali, dan ini yang dicontohkan oleh Simeon.
mau datang menyambut sumber pengharapan. Ini mau datang ya, menyambut sumber pengharapan. Ada aktivitas kita tidak pasif ya. Dalam pengharapan itu tidak pasif seperti yang dilakukan oleh Simeon ini. Dia menyambut Tuhan, memuji-muji Tuhan. Ini loh yang penting. Ada aktivitas, tidak hanya pasif. Seperti gini ya, kita ada anak-anak ya berpengharapan untuk dapat lulus ujian, lulus sekolah dengan nilai baik, tapi tidak mau belajar, tapi tidak rutin, tidak rajin masuk kuliah atau sekolah, tidak rajin untuk membaca buku. Ya mau apa lagi, pengharapannya tidak akan terjadi. Ini kita berpengharapan pada sinar pengharapan kepada Kristus, tapi pasif, nggak melakukan apa-apa, nggak memuji-muji Tuhan, nggak datang kepada Tuhan, nggak menyambut Tuhan, ya nggak terjadi apa-apa. Kita berpengharapan hidup berkecukupan, bahkan lebih. Kita nggak mau kerja, malas sekali, kan kerja rak gelem. Mau gimana lagi bisa berkecukupan kalau nggak kerja? Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau nggak mau kerja, tidak usah makan. Kerasnya gitu loh Tuhan itu. Kalau saudara nggak kerja, nggak mau kerja, jangan makan. Maksudnya yo, kalau mau makan, mau berkecukupan, kandang pangan yo kerja. Oh, itu loh Mas Tuhan mengatakan. Jadi kalau kita mau hidup berkecukupan tapi nggak mau kerja, itu omong kosong. Berpengharapan apa seperti itu? Harus aktif mau kerja. Mau hidup sehat tapi gaya hidup kita sembarangan. Makan ya makan makanan nggak sehat, tidur malah nggak sembarangan, gaya hidup masih dan sebagainya. Mau sehat gimana? Dan sebagainya. Apalagi ini? Berpengharapan hidup damai bersama Tuhan, berpengharapan bersama Tuhan nanti di kerajaan surga, berpengharapan keselamatan. Tapi kita pasif, nggak melakukan apa-apa, nggak menyongsong Tuhan, nggak datang kepada Tuhan, nggak mau muji-muji Tuhan. Lah, datangnya dari mana? Ya. Kita tahu kalau namanya Yesus itu sumber keselamatan, tapi nggak percaya Yesus ya percuma saja. Yesus itu anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan. Kalau kita nggak percaya, nggak melakukan tindakan apa-apa, ya nggak ada gunanya. Setan pun seperti itu. Dia tahu loh, lebih tahu. Yesus adalah anak yang Allah yang hidup. Yesus adalah sumber keselamatan. Setan tahu, tapi nggak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya nggak terjadi apa-apa. Maka dari itu, marilah kita seperti Simeon, mau menyongsong, mau datang kepada Yesus, mau membawa Yesus, menempatkan Yesus di dalam hati kita, dan kita akan memuji-muji Tuhan. Maka sinar pengharapan di tahun 2024 ada pada kita, dan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. 3. Menjalin hubungan yang intim, keakraban dengan Tuhan. Itu penting. Menjalin hubungan yang intim atau keakraban dengan Tuhan. Kita baca ayat 37. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam ayat 37 beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya apa? Itu ingin menjalin perhubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab bait Allah
itu adalah simbol kehadiran Allah, simbol kehadiran Tuhan. Maka yang namanya Hana, nabi ini, siang malam atau selalu datang kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Tidak hanya itu, puasa dan berdoa. Puasa dan berdoa itu sangat penting. Sebab apa? Tuhan pernah mengatakan, jenis yang ini tidak dapat diusir kecuali dengan puasa dan doa. Ada setan-setan tertentu yang pangkatnya apa yang tinggi itu, Pak? Pangkatnya tinggi. Itu nggak bisa hanya kita biasa-biasa saja. Dalam nama Tuhan kami usir engkau dari orang ini. Nggak bisa. Murid Tuhan Yesus yang dekat saja nggak bisa mengusir setan yang pangkatnya tinggi kecuali dengan doa dan puasa. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi supaya sinar pengharapan Yesus itu sungguh-sungguh ada pada kita, dan kita pengharapan kepadanya, kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ceritanya ini seperti ini: siang malam beribadah, ya, berpuasa, berdoa. Nah, itu salah satu menjalin hubungan yang intim. Kalau kita bisa berdoa di rumah, mungkin di gereja, baca Alkitab, memuji-muji Tuhan. Sekarang kan masalah pujian, tuh nyanyian pujian itu ya. Pujian itu gak hanya nyanyian, tapi salah satu adalah nyanyian pujian. Itu kan kalau kita nyetel YouTube itu enak sekali. Maka setiap hari saya itu nyetel namanya pujian, lagu-lagu rohani itu. Setiap hari bangun pagi saya setel itu di TV, di YouTube itu langsung ada puji-pujian. Itu membuat ya hidup kita hari itu akan selalu ingat Tuhan, dan kami yakin akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di ayat ini adalah mengucap syukur dan bersaksi. Setelah itu kan ya, Simeon itu mengucap syukur, Tuhan aku mengucap syukur ya. Ini aja. Mewartakan, menceritakan pada orang-orang di sekitarnya tentang Yesus Kristus yang adalah sumber pengharapan, yang Yesus adalah sinar pengharapan bagi semua orang. Dan tidak kecuali kita kalau di dalam Yesus, maka di tahun 2024 ini harapan kita pasti Tuhan menyertai kita, dan kita akan berhasil dalam segala sesuatu. Tapi ini tadi, jangan hanya pasif, aktif menantikan firman Tuhan, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dan ini taat pada firman dan menceritakan tentang Yesus sumber pengharapan itu pada orang-orang sekitar kita. Maka kasih Tuhan Yesus menyertai kita dan membuat kita akan berhasil. Sebab Tuhan tidak menjadikan kita tuh ekor, tapi adalah kepala. Tuhan tidak menjadikan kita sebagai umat yang kalah, tapi Tuhan menjadikan kita adalah sebagai umat pemenang. Amin.